Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali bersama Ibu Anesi dalam video pembelajaran matematika. Pada pertemuan ini, Ibu akan membahas tentang koordinat kartesius ya. Bab 2. Tokoh matematika pada koordinat kartesius adalah Descartes ya, yang dikenal sebagai Renatus Cartesius, matematikawan dari Perancis ya. Beliau mempersembahkan sumbangan yang penting, yaitu penemuannya tentang geometri analitis, yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat kartesius yang akan dipelajari pada pertemuan ini. Selanjutnya, pada koordinat kartesiusnya ada beberapa kunci ya yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah titik asal, kemudian sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian garis-garis sejajar, garis-garis tegak lurus, dan garis-garis berpotongan. Jadi di sini ada 6 kata kunci yang harus kalian pahami. Kalau kalian memahami kata kunci ini, kalian sudah bisa menyelesaikan KD-nya. Nah, KD-nya apa? Lah, ini KD-nya ya. Menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Itu KD-nya yang harus kalian lampaui ya, harus kalian pahami ya. Lah, kemudian ada peta konsepnya di sini. Sistem koordinat, ada posisi titik, posisi garis, titik asal, sumbu X, sumbu Y, garis sejajar, garis berpotongan, garis tegak lurus. Lah, ini kalian punya apa namanya ya? Punya bayangan dalam kontekstual kehidupan sehari-hari ini biasanya ada garis sejajar, garis berpotongan, garis tegak lurus. Biasanya dalam yang ada di rumah itu dalam tempat jemuran tempat jemuran biasanya ada yang sejajar, ada yang berpotongan, kemudian ada juga yang tegak lurus. Oke anak-anak, itu peta konsepnya. Sekarang kita ke materi ya, ke posisi. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut, yaitu X, Y. X itu adalah untuk angka yang pertama, yaitu angka yang kedua ya. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y, dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, 4. Untuk lebih memahaminya, kita lihat gambarnya ya anak-anak. Lah, ini kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi berlawanan dengan putaran jarum jam ya, ke kiri. Kalau putaran jarum jam kan ke kanan gini. Ini adalah ke kiri. Ya, ini kuadran 1. Kuadran 1 adalah apa? Yang dapat kalian simpulkan dari sini kuadran 1 ini, lihat. Oh, berarti sumbu X-nya ini positif, sumbu Y-nya adalah negatif. Kalau kuadran 2, sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya ini yang ini ke atas, berarti positif. Kalau kuadran 3, sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya ke bawah negatif. Jadi kuadran 4 itu negatif semua ya. Kalau kuadran 1 positif semua. Kemudian kuadran 4. Kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Coba lihat ini di sini ada dalam bidang koordinat di atas yang ini ya, maksudnya ya. Titik P memiliki P yang ini min 2,3.
Artinya ya x-nya koordinat x-nya min 2 dan koordinat y-nya adalah 1. Paham ya? X, y, jangan salah. Kemudian titik I, coba lihat ada titik I ini di kuadran 1. Di kuadran 1 berarti x-nya adalah, betul, x-nya adalah 2 dan y-nya adalah 3, nggih. Jadi 2,3 terletak pada kuadran 1. Coba untuk selanjutnya kita lihat di sini ada beberapa titik-titik yang ditentukan lah. Coba perhatikan kembali koordinat kartesius di bawah ini, amati kedudukan titik-titik pada tiap-tiap kuadran, amati itu terletak di mana gitu. Kedudukan titik tiap-tiap kuadran koordinat kartesius berikut ini. Amati pula jarak tiap-tiap titik terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y. Coba kita lihat yang A aja, yang A ya. Titik A itu adalah 2,6. Ini artinya sumbu x-nya 2, kemudian y-nya 6. Nah, kemudian kedudukannya bagaimana? A 2,6, yaitu titik A ini adalah berjarak 2 satuan. Lah, ini 2 satuan dari sumbu y. Sumbu y kan ini. 1, 2. Oh iya, 2 satuan dari sumbu y. Sedangkan dari sumbu x-nya berapa? Hitung. Ini x-nya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 satuan. 6 satuan gimana? Dari sumbu x atau terhadap sumbu x ya. 6 dihitung 6, kemudian 2-nya ke sini ya. 2 satuan dari sumbu y dan 6 satuan dari sumbu x. Nah, sekarang misalkan selain A apa? Kita lihat yang negatif, misalkan C ya. C itu adalah bagaimana koordinatnya? Yang ini, yang titik merah ya. C itu adalah 2, x-nya adalah minus 2, kemudian y-nya adalah 3. Lah, kedudukannya bagaimana? Titik C adalah 2 satuan dari sumbu, lihat-lihat. Aduh, mana ini ya kursornya? 1, 2. Berarti ini 2 satuan dari sumbu y ya. 2 satuan dari sumbu y. Kenapa bukan negatif, Bu? Bukan ya. Kalau jarak itu selalu positif ya. Jadi jaraknya adalah kedudukannya 2 satuan dari sumbu y dan 1, 2, 3 dan 3 satuan dari sumbu x atau terhadap sumbu x. Itu ya anak-anak, ingat ya. Kalau jarak walaupun negatif tetap positif. Jarak itu gak ada yang negatif. Oke, lah. Tugas keterampilan, ada tugas keterampilan di yang harus kalian kerjakan ya anak-anak. Di sini tulislah apa yang kalian simak pada pertemuan ini di buku catatan ya. Ditulis di buku catatan yang kalian simak, yang dipelajari hari ini. Kemudian tugas pengetahuannya, kalian buka buku halaman 52. Ayo kita berlatih di buku catatan juga dan tidak dikumpulkan ya. Paham kan anak-anak? Sampai sini dulu. Kalau belum paham silahkan diulang-ulang sampai kalian memahami betul ya. Sampai sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.